Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Sobat Teras dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Eri Satria Yunatama dalam video pembelajaran Sosiologi SMA kelas 12. Nah Sobat Teras, pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar mengenai materi KD 3.1 berkaitan dengan teori-teori perubahan sosial. Kalau Sobat Teras lihat bahwa kegiatan pembelajaran kita itu masih, kalau di peta konsep kita ya, masih berada di subbab yang pertama, yaitu tentang hakikat perubahan. Namun materi yang akan kita pelajari adalah teori-teori perubahan sosial. Kita masih berada di KD 3.1, perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Nah, tujuan video ini nanti, Sobat Teras itu diharapkan setelah menonton video sampai selesai nih, bisa mengidentifikasi berbagai teori-teori perubahan sosial. Ini kurang L ya. Dan sumber buku yang saya pakai dalam kegiatan pembelajaran kali ini adalah tetap sama, masih Sosiologi Peminatan kelas 12 karya Kuntaryati. Oke, langsung saja kita masuk ke materi mengenai teori-teori perubahan sosial. Jadi ada beberapa teori-teori yang membahas mengenai perubahan sosial yang ada di kehidupan masyarakat kita. Nah, ada beberapa tokoh juga, para sosiolog, yang dia menyampaikan pandangan atau argumennya berkaitan mengenai perubahan sosial yang ada di masyarakat. Nah, namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 saja teori-teori perubahan sosial yang ada di masyarakat kita. Yang pertama itu adalah teori siklus, ada teori perkembangan yang kedua atau linier. Teori perkembangan itu sering disebut juga sebagai teori yang linier. Kemudian teori gerakan sosial. Dan yang terakhir ada teori modernisasi. Nah, ada 4 teori yang akan kita bahas nih Sobat Teras. Supaya lebih jelasnya lagi, yuk kita langsung saja pelajari satu persatu secara detail berkaitan dengan teori ini. Yang pertama, teori siklus. Teori siklus ini melihat perubahan sebagai sesuatu yang berulang-ulang. Apa yang terjadi sekarang pada dasarnya memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Nah, perubahan siklus merupakan perubahan yang menyerupai spiral. Kalau seperti gambar yang saya tampilkan di sebelah kanan ini adalah merupakan salah satu gambar arah perubahan daripada teori siklus melingkar. Jadi dari primitif, tradisional, ke modern. Primitif, tradisional, modern. Contohnya apa nih dalam kehidupan masyarakat kita? Banyak sekali teori perubahan sosial yang sifatnya siklus ya. Misalnya nih, di fashion atau di mode berpakaian. Pakaian zaman dulu, era mungkin 70-an, 90-an. Kemudian sudah lama hilang. Kemudian muncul lagi di era sekarang, gaya retro dan sebagainya. Nah, itu namanya teori siklus, perubahan sosial tetapi siklus kembali lagi. Nah, atau misal banyak ya kegiatan pernikahan pada zaman lampau ketika masih memegang teguh kebudayaan tradisional masih berlangsung. Kemudian tiba-tiba zaman semakin modern, pernikahan pun dibuat secara modern gitu, meninggalkan kebudayaan lama. Namun di sekarang pernikahan muncul lagi dengan gaya-gaya misalnya pada zaman tradisional, maksudnya zaman dahulu. Kemudian ada mix ya, percampuran. Nah, perubahan itu terjadi karena adanya teori siklus. Atau misalnya nih di desain rumah tradisional, kemudian sudah orang di perkotaan tidak pernah membangun rumah tradisional lagi, mereka membuat modern, minimalis. Tetapi di sekarang lagi ngetren lagi nih rumah-rumah dengan desain minimalis tetapi yang tradisional. Nah, ini merupakan bagian dari teori siklus. Jadi perubahan terjadi secara berulang terus-menerus. Kemudian yang kedua ada teori perkembangan atau teori linier. Kalau bisa dilihat Sobat Teras, arah perubahannya seperti ini. Jadi dia mengarah kepada satu tujuan tertentu. Nah, penganut teori ini percaya bahwa perubahan dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu, seperti perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kompleks. Teori ini dikenal dengan teori perkembangan atau linier. Nah, ini sangat
paling relevan ya di dalam kehidupan masyarakat kita. Hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat kita di berbagai bidang, di berbagai kehidupan itu perubahan itu terjadi secara linear. Perubahan itu terjadi diarahkan pada satu titik tujuan tertentu. Ini Pak Eri agak terbelit-belit. Satu titik tujuan tertentu biasanya ke arah yang lebih baik. Nah, seperti ini ya gambar dari teori perkembangan atau linear. Nah itu yang kedua. Contohnya apa? Contohnya sederhana aja. Dulu belum ada teknologi, kemudian muncullah teknologi. Berbagai teknologi akhirnya memudahkan kita untuk melakukan kegiatan seharian. Dulu berpergian berjalan kaki, kemudian bisa berkendara dengan hewan. Sekarang sudah ada mobil, kemudian ada pesawat. Pesawat pun sekarang lebih maju lagi, ada pesawat jet yang lebih cepat. Nah, itu bagian dari teori perkembangan. Jadi diarahkan kepada satu titik tujuan tertentu. Agak susah nih ngomong titik. Nah, itu yang kedua. Kemudian tadi siklus sudah, teori siklus, kemudian teori perkembangan. Dan yang ketiga adalah teori, belum teori gerakan sosial. Jadi di dalam teori perkembangan kita akan jelaskan lebih detail lagi nih mengenai penjabaran beberapa tokoh yang mengemukakan argumennya berkaitan dengan teori perkembangan. Saya buat PowerPoint sendiri tapi lupa ternyata. Nah, teori perkembangan secara umum itu nanti di dalamnya dibagi menjadi dua nih kalau di dalam buku Kunmariati. Ada teori evolusi, jenisnya ada revolusi. Nah, evolusi itu membutuhkan waktu yang lama, sedangkan revolusi perkembangannya itu sangat cepat. Namun bukan secepat 1 minggu, 1 bulan. Di dalam revolusi pun kadang waktu cepatnya itu bisa seperti revolusi kala reformasi ya, kemudian revolusi industri di barat, itu kan membutuhkan waktu yang juga bertahun-tahun, 1 tahun, 2 tahun, seperti itu. Tetapi di dalam teori evolusi, lamanya itu lama dengan dari masa ke masa, biasanya puluhan tahun sih kalau menurut saya. Nah, ada beberapa tokoh nih yang mengemukakan teori perkembangan. Ada Auguste Comte, kurang E ya. Kemudian ada Herbert Spencer, ada Emile Durkheim, dan Max Weber. Kita lihat nih, apa sih yang dikemukakan beberapa tokoh mengenai teori perkembangan? Kalau menurut Auguste Comte, dia adalah seorang bapak atau founder sosiologi kita. Masyarakat itu bergerak dalam 3 tahap perkembangan. Tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positivis atau alamiah. Jadi secara umum dari 3 tahap ini, teologis itu di mana masih supranatural sekali ya, orang-orang itu apapun disembah gitu, pada zaman dulu. Nah, kemudian kalau tahap metafisik, dia sudah mulai memiliki keyakinan secara abstraknya dia, di dalam keyakinan dan pemikirannya dia. Nah, sedangkan di tahap positivis itu sangat ilmiah sekali. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita itu harus dibuktikan dengan secara rasional atau ilmu pengetahuan. Misalnya kalau di dalam tahap teologis, dulu orang melihat hujan, wah terjadi hujan, dia sembah hujan. Kalau di tahap metafisik terjadi hujan, oh ternyata ada salah satu dewa yang menurunkan hujan. Nah, kalau di dalam tahap positif, terjadinya hujan bisa dibuktikan dengan adanya ilmu pengetahuan bahwa udara menguap dari laut, kemudian dibawa oleh angin ke daratan, turun hujan. Nah, seperti itu ya tahap perkembangan sih menurut bapak sosiologi kita, yaitu Comte. Kemudian ada Herbert Spencer. Herbert Spencer itu melihat bahwa masyarakat berkembang melalui beberapa tahapan yang pasti, dari masyarakat sederhana, masyarakat kompleks, lebih kompleks, dan peradaban. Kemudian Emile Durkheim melihat bahwa masyarakat berkembang dari solidaritas mekanis ke solidaritas organis, yakni dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang lebih maju. Nah, kalau Sobat Teras belajar mengenai kelompok sosial di kelas 11, masyarakat solidaritas mekanis adalah masyarakat yang belum memiliki pembagian kerja, kemudian kesadarannya masih kolektif, jadi masih sangat sederhana. Menuju ke masyarakat solidaritas organis nih, atau organik nih menurut si Emile Durkheim. Jadi masyarakat yang sudah mulai mengenal pembagian kerja, kemudian kesadaran mereka rasional karena ada ikatan kerjasama dan sebagainya. Nah, ini menurut si Emile Durkheim. Kemudian ada Max Weber. Max Weber mengemukakan bahwa masyarakat berubah secara linear dari masyarakat pemikiran mistik atau tahayul ke pemikiran yang rasional. Jadi masyarakat yang dari mistik tahayul dengan kepercayaan supranatural,
kemudian kepercayaan-kepercayaan lain, akhirnya ke masyarakat yang rasional. Rasional di sini tentunya mendasarkan kepada ilmu pengetahuan kembali. Seperti itu ya, Sobat Teras. Ini berkaitan beberapa pandangan tokoh berkaitan teori perkembangan atau teori perkembangan linier. Ada Auguste Comte, Herbert Spencer, Emile Durkheim, dan Max Weber. Oke, jadi kita sudah belajar dua, teori siklus dan teori perkembangan. Dulu kalau ada UNBK itu sering banget keluar di dalam soal-soal UNBK, tapi sekarang tidak ada UNBK. Nah, yang ketiga, ada teori gerakan sosial. Berdasarkan teori ini, ketidakpuasan terhadap kondisi tertentu yang ada dalam masyarakat ada kalanya menimbulkan gerakan sosial, di mana sejumlah besar orang mengorganisasikan diri untuk memperjuangkan perubahan. Nah, perubahan terjadi itu karena ada gerakan sosial. Nah, menurut si Stomka ini, perubahan sosial dan gerakan sosial dapat dilihat dari 3 komponen. Ada keterkaitan nih. Jadi gerakan sosial memiliki tujuan dalam perubahan. Orang melakukan gerakan sosial pasti ada tujuan yang ingin dia rubah. Seperti contohnya nih, dulu era reformasi terjadi perubahan sosial besar-besaran dalam pemerintahan kita. Kemudian gerakan sosial dalam hubungan timbal balik, adanya keterkaitan hubungan timbal balik, ada sebab ada akibat. Nah, kemudian gerakan sosial dalam berbagai status. Nah, dalam berbagai status ini melihat bahwa ada penyebabnya, kemudian ada dampak, gejalanya, dan sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan teori gerakan sosial yang terjadi dalam masyarakat kita. Kemudian, gerakan sosial juga ada tipe dan jenis-jenisnya. Ada beberapa tokoh yang menjelaskan mengenai tipe jenis gerakan sosial. Tapi di sini saya mengambil dari salah satu tokoh saja, yaitu Wood dan Jackson ya. Menjelaskan gerakan sosial dari beberapa sudut pandang nih. Yang pertama, menurut lingkup atau bidang perubahan. Menurut lingkup atau bidang perubahan, menurut si Jackson ini dan Wood, ada gerakan reformasi. Contohnya tadi seperti yang saya tampilkan. Ada gerakan radikal. Ada gerakan revolusi. Nah, gerakan-gerakan ini kan tentunya membawa sebuah perubahan sosial yang ada di masyarakat kita. Kemudian yang kedua, berdasarkan kualitas perubahan yang diinginkan. Ada gerakan progresif, ada gerakan sayap kiri, ada gerakan konservatif atau sayap kanan. Nah, gerakan progresif ini biasa menuju ke arah yang lebih maju, ke arah yang lebih baik. Dia sangat terbuka dan menerima perubahan-perubahan yang mengarah ke depan untuk menjadi lebih baik. Sedangkan gerakan konservatif sayap kanan, di sana ada gerakan yang dia lebih mengacu kepada masa lalu. Nah, dan ini sering sekali kita dengar ya, bahwa kalau ada sesuatu berita di sosial media, kemudian ada gerakan sayap kiri, sayap kanan di dalam sebuah pemerintahan atau di sebuah negara. Nah, seperti itu. Nah, gerakan-gerakan ini tentunya membawa sebuah perubahan sosial yang ada di masyarakat kita. Kemudian yang ketiga, berdasarkan target perubahan yang diinginkan. Ada gerakan yang memusatkan pada perubahan struktur sosial, jadi struktur sosialnya saja yang ingin dirubah. Tetapi ada gerakan yang memusatkan pada seluruh perilaku seseorang, jadi aspek keseluruhan. Nah, ada dua capaian yang berbeda nih berdasarkan targetnya. Targetnya terhadap struktur atau intinya saja, atau gerakan memusatkan pada perubahan menyeluruh pada perilaku seseorang di dalam masyarakat. Nah, ini beberapa tipe gerakan sosial menurut Wood dan Jackson di dalam teori gerakan sosial. Bisa dipahami ya Sobat Teras? Nanti untuk bisa jelasnya silakan bisa membaca di berbagai sumber yang ada. Berliterasi lah Sobat Teras. Kemudian yang terakhir adalah teori modernisasi. Nah, di sini teori modernisasi itu menjelaskan bahwa perubahan-perubahan negara terbelakang akan mengikuti jalan yang sama dengan negara-negara industri di Barat. Cara tersebut adalah melalui proses modernisasi sehingga negara-negara terbelakang menjadi negara berkembang. Teori ini melihat bahwa negara terbelakang memiliki banyak kekurangan sehingga harus menanggulangi kekurangan yang dimiliki untuk mencapai tahap tinggal landas. David Lerner berpendapat bahwa modernisasi diperlukan dalam proses perubahan sosial sehingga negara yang kurang berkembang perlu meminjam dan menerapkan karakteristik dari negara yang sudah maju untuk berubah menjadi negara berkembang ataupun mencapai tahap sebagai negara maju. Nah, menjadi negara berkembang artinya berarti ada negara yang masih miskin nih, yang belum berkembang, kemudian dia meminjam teknologi dari negara-negara yang maju, yang sudah modern, kemudian dia terapkan untuk berubah kemana? Ke negara yang berkembang atau negara maju. Atau
dari negara berkembang menjadi negara yang maju. Seperti itu ya. Jadi konsep teori modernisasi ini dari buku yang saya baca, bahwa perubahan sosial terjadi dengan meniru, dengan mencontoh dan menerapkan serta meminjam kemajuan yang ada di negara-negara yang sudah maju. Dengan cara apa? Dengan proses memodernisasi. Modernisasi kan sebuah proses. Dari kata modern dan isasi. Isasi itu proses, modern, menuju modern, proses menuju modern. Nah, seperti itu. Jadi konsep dasarnya. Nah, ini sangat relevan sekali di dalam kehidupan dunia sekarang kita, bahwa negara-negara yang miskin dan berkembang, mereka sedang beranjak untuk tinggal landas ya, atau take off untuk menjadi negara maju. Caranya dengan apa? Memodernisasi negara mereka. Nah, seperti itu Sobat Teras berkaitan dengan teori modernisasi. Semoga Sobat Teras bisa memahami ya teori modernisasi ini yang saya jelaskan secara sederhana dan secara singkat. Jadi Sobat Teras, bisa kita simpulkan bahwa teori-teori perubahan sosial yang ada di masyarakat kita, tadi saya sudah menjelaskan ada 4. Teori siklus, teori perkembangan atau teori linear, kemudian teori gerakan sosial dengan berbagai jenisnya. Tadi juga teori perkembangan linear, ada beberapa tokoh yang memberikan argumen dan pendapatnya. Kemudian yang terakhir adalah teori modernisasi. Semoga Sobat Teras bisa memahami teori-teori perubahan sosial ini ya. Dan sekian, terima kasih. Jumpa lagi di video-video pembelajaran yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.